Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram yang kami muliakan, pengasuh besar Pondok Pesantren Al-Qamar Dr. Kiai Haji Muhammad Khairi beserta Ustadz wal Ustazah, dan tak lupa pula Kiai Haji Majuri yang kami hormati beserta tamu undangan. Piye kabare? Saya mawon. Alhamdulillah. Masa pandemi sungguh menyakitkan hati. Hati teriris bagai disayat melati. Hadirin yang kami hormati, apakah sehat malam ini? Alhamdulillah. Masih ada dalam ingatan kita tragedi di mana ketika Indonesia dijajah oleh negara asing dan asing, spontan masyarakat geram dan marah. Hadirin, hal inilah yang membuktikan bahwasannya rasa nasionalisme masih ada di dalam dada. Sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari para tangan-tangan penjajah mayoritas direbut oleh pejuang-pejuang Islam yang dipimpin oleh berbagai macam kalangan seperti tokoh agama, para kiai, dan tercantum di dalamnya nama para santri. Hadirin, semua yang mereka lakukan semata-mata bukan memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, akan tetapi panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang-pejuang Islam sehingga kita semua dapat merasakan indahnya kemerdekaan. Pantas kalau Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengatakan, it was the concept of nationalism that Indonesia was well established all is not about the Jamanas, Borneo, Sulawesi, Bali or others. This is about Indonesia, togetherness with every nation of one nation stands. Hadirin, dari perbedaan-perbedaan tersebut haruslah menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam dada, bukan tentang orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, tetapi bersama-sama bersatu padu untuk Indonesia. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, hadirin, yang mengharuskan kita tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Jikalau hal ini jikalau hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme tersebut, maka izinkanlah kami bertiga
untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Nasionalisme dalam Konsep Islam. Hadirin, berawal dari rujukan Al-Quran Surah Ali Imran potongan ayat 103 yang akan dibacakan oleh qori kami sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan berpedang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu semua bercerai-berai. Hadirin, dari ayat di atas terdapat kalimat wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya Al-Qurtubi jilid 4 halaman 159, Ibnu Mas'ud menyuruh kepada kita agar senantiasa bersatu padu dan melarang kita untuk bertafarruk, yaitu berpecah belah, karena perpecahan adalah kerusakan. Kerusakan mendatangkan kekacauan, kekacauan mendatangkan kehancuran, bahkan kesengsaraan bagi manusia. Hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mendalami makna ayat tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang-orang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita harus hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan syariat Islam, bukan kehendak kita sendiri. Kita adalah masyarakat yang mempunyai harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang seharga dengan sendal swallow. Ketika dibayar 100.000 langsung mau ini mau itu, pilih ini pilih itu, demo ini demo itu. Jikalau sudah seperti itu, maka akan banyak hadirin yang awalnya saling kenal maka tak saling kenal, yang awalnya saling bersatu padu maka akan berseteru. Kita sebagai warga yang nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, karena hal tersebut merupakan pengamalan dari hablum minannas, hubungan manusia kepada manusia yang lain. Generasi muda haruslah menjadi pelopor persatuan bangsa, sebagaimana generasi muda satu abad silam yang berhasil mengikrarkan dirinya dalam momentum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Wahai pemuda generasi penerus bangsa, marilah kita bersatu padu, terkhusus mencintai tanah air Indonesia, sebagaimana telah digambarkan dalam sebuah syair sebagai berikut. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sinalah perpecahan. Binalah persatuan, sinalah perpecahan. Persatuan kalam Tuhan. Marilah kita bertakbir bersama, Allahu Akbar. Hadirin, marilah kita bersatu padu, karena umat Islam itu bersaudara. Karena sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis maudhu. Banyak orang yang memakai hadis ini untuk memompa rasa patriotisme dan rasa nasionalisme. Hadirin, secara tidak sadar bangsa kita sedang terjajah. Walau bukan secara fisik, akan tetapi secara ekonomi, intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan. Hal inilah yang muncul dalam media sosial saat ini. Hadirin, jikalau sudah demikian, lantas apakah yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, perbaikilah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat di atas, Syekh Mustafa Al-Maghari dalam tafsir Al-Maghari jilid 1 halaman 32 menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun ay ikhwatun fiddin. Hadirin, implikasi dari rasa persaudaraan tersebut haruslah menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam dada. Nasionalisme tentang Indonesia. Indonesia, tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita hidup, tempat akhir kita menutup mata. Hadirin, sebagaimana prinsip Panglima Perang Indonesia Jenderal Sudirman, Robert